Oke, selamat malam anak-anak sekolah minggu di rumah. Kita mau beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Angkat tangannya, siapa yang udah siap? Siapa yang udah siap? Udah siap semua? Udah makan ya? Udah siap ya? Kita akan mulaikan ibadah Rabu Ceria online pada saat malam hari ini. Kita nyanyikan pujian Bapa Engkau Baik. Ayo semuanya bangkit berdiri. Ayo semuanya berdiri yuk. Kita nyanyikan pujian Bapa Engkau Baik. Ayo semuanya berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Berikan hati yang sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan supaya kami dapat berkat melalui ibadah kami. Berkati teman-teman di rumah yang ikut ibadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tentara Kristus. Kok nggak ada suaranya? Tentara Kristus. Siap. Apa kabarmu hari ini? Baik. Luar biasa. Powerful. Ulang. Tentara Kristus. Siap.
Allahku besar, kuat dan perkasa. Ya, Allah kita Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang luar biasa. Pasti kita akan melakukan perkara yang besar. Kita nyanyi pujian lagi girang-girang. Big or smile, short and tall. Kita pasti bisa melakukannya. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Yuk kita nyanyikan pujian ini yuk. Bekerja
Kita lagi mau nyanyi saat iblis menggodaku. Apa? Aku apa? Aku tolak ya. Kalau iblis godain kita untuk berbuat dosa, kita tangkap dalam nama Yesus. Oke? Nyanyi pujian yuk. Kita yakin, kita percaya Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik buat kita. Amin. Amin. Kita nyanyikan pujian waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kita sama-sama kembali berkumpul, beribadah di tempat ini, memuji memuliakan nama Tuhan. Kalau waktu itu telah tiba, jangan ada yang malas-malas lagi ya. Sekolah minggu ya, semuanya semangat, sukacita, rajin ibadah. Amin. Yang terjadi walau kadang aku jadi mengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Semuanya yuk. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, semuanya untuk kebaikanmu semua. Puji Tuhan.
Tepuk tangan yang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita buka di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Injil Lukas pasal 10. Ayo, buka Alkitab yang di rumah, buka Alkitab. Buka Alkitab di rumah. Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-25 mulai. Judulnya orang Samaria yang baik, yang murah hati, ya. Orang Samaria yang murah hati. Nah, anak sekolah di rumah harus pegang Alkitab supaya kita bisa baca firman Tuhan. Nah, dalam cerita ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria. Orang Samaria, ya, yang murah hati. Ya, pada satu waktu ada seseorang yang turun dari Yerusalem, ya, yang turun dari Yerusalem. Kemudian kita melihat firman Tuhan katakan di situ, dia turun ke Yerusalem mau ke kota Yeriko, Nah, tetapi di tengah jalan, ya, orang yang dari Yerusalem mau turun ke Yeriko dihadang oleh orang-orang jahat atau orang-orang penyambut. Ya, penyambut atau perampok tidak hanya mengambil hartanya, tidak hanya mengambil barang-barangnya, tetapi juga mereka memukul orang itu hampir mati. Ketika dipukul hampir mati, orang yang dipukul itu ditinggalin di tengah jalan, ya. Ditinggalin di tengah jalan. Nah, seorang imam yang lewat di jalan itu. Waktu seorang imam melihat, oh ternyata di situ ada orang yang sakitnya parah, badannya sudah benjol-benjol karena dipukulin, ya. Karena dipukul. Dan kemudian hartanya diambil oleh orang penjahat. Waktu imam itu lihat orang yang sedang kesakitan, orang yang sedang menderita, yang jatuh di jalan itu, tahu-taunya imam ini dia langsung jalan, ya. Dia langsung jalan di jalan yang agak jauh sehingga dibiarin yang orang sakit itu, ya. Datang lagi seorang Lewi, sama lagi dia lihat, wah ini orang ini kayaknya habis dirampok tuh, ya. Kayaknya habis dipukulin tuh, ya. Kayaknya habis dipukulin tuh. Bukannya nolongin, tapi dibiarin lagi. Jadi yang pertama tadi seorang imam, ya. Kalau mungkin sekarang itu mungkin kali pendeta, ya. Nah, kemudian Lewi, ya. Orang Lewi, dibiarin juga si orang yang jatuh tadi. Nah, kemudian selanjutnya datanglah seorang Samaria, ya.
seorang Samaria, waktu dia melihat orang yang habis dirampok itu, yang habis dipukulin itu, yang hampir mati, dia tidak tega ngebiarin. Tapi kemudian dia datengin, dia lihat, waduh lukanya banyak banget, ya. Kemudian dia ambil minyaknya, dia gosok minyak luka-lukanya, dia angkat itu orang yang habis digebukin itu, yang habis dirampok itu, kemudian dia bawa di tempat penginapan. Nah kemudian orang Samaria itu bilang begini, ya, sama yang punya penginapan, tolong ya, rawat ini orang, ya, ini duitnya, kalau duitnya masih kurang, nanti aku datang lagi, nanti aku tambahin. Yang penting dirawat orangnya sampai sembuh. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu, ya, kepada kita anak-anak sekolah minggu, ya, supaya kita belajar untuk mengasihi orang lain, ya. Kita harus belajar memperhatikan orang lain. Walaupun sekarang lagi sulit, tetapi kita harus belajar untuk memperhatikan orang lain dan juga berbagi buat orang lain. Sekalipun itu mungkin yang suka ngeselin, ya, sekalipun mungkin itu suka bikin kita sakit hati. Nah, ya, yang memusuhin kita, ya, sekalipun mungkin itu yang suka ngediemin kita, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Karena waktu orang Samaria itu, ya, waktu orang Samaria itu lewat, dia nggak kenal sama orang yang jatuh itu, nggak kenal dia nggak kenal. Dia nggak nanya dulu, nama kamu siapa, kamu dari mana, ya, marga kamu siapa, suku kamu dari mana, enggak. Tapi dia langsung tolongin, ya, dia langsung tolongin. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita anak-anak sekolah minggu untuk kita belajar, ya, mengasihi, belajar berbagi dengan orang lain sekalipun keadaannya lagi sulit, ya. Sekalipun mungkin orang itu menjengkelkan, nggak apa-apa, ya. Karena Tuhan bilang, ya, kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Samaria, Tuhan bilang sama orang Parsi yang nanya, ya, siapa yang sesama manusia itu? Mereka bilang, oh, orang Samaria. Kenapa orang Samaria? Karena dia nolongin, dia obatin, ya, dia bawa, ya, orang yang jatuh itu, orang yang dipukul, orang yang dirampok itu, ya, ke rumah penginapan terus dirawat. Nah, Tuhan, oh ya benar, yang kamu bilang itu benar. Maka sekarang Tuhan bilang apa? Pergilah dan buatlah seperti itu. Nah, berarti kita disuruh oleh Tuhan dalam cerita ini, dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37, kita diajar untuk terus berbuat baik kepada semua orang, ya, kepada teman-teman, anak-anak sekolah minggu, ya, kepada saudara atau tetangga, ya. Biarpun itu orang yang suka memusuhin kita, nggak apa-apa, berbuat baik aja, ya. Berbuat baik aja. Kalau kita bisa berbagi aja, karena kita percaya Tuhan yang akan membalas semua perbuatan baik kita. Tetapi orang yang jahat, Tuhan bilang, di Tuhan juga yang akan balas dengan jahat. Nah, yang penting kita tidak boleh berbuat jahat. Orang yang suka jahatin kita itu urusannya dengan Tuhan, ya. Urusannya dengan Tuhan. Dia mau hatinya jelek, dia mau hatinya nggak bagus, yaitu urusannya dengan Tuhan. Yang penting urusannya kita anak-anak sekolah minggu berbuat baik, menolong orang,
berbagi walaupun lagi susah. Karena kita percaya apa yang kita lakukan pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti masa depan kita diberkati oleh Tuhan. Pasti sekolah kita diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan memberkati kita karena kita mau belajar berbuat yang baik. Ya. Jangan sampai kita cuma tahu firman Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, tapi kita juga harus bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Apalagi cara kita berbuat baik, selain kita membantu, memberi, kita juga bisa melakukannya dengan berdoa atau mendoakan orang lain. Mendoakan teman-teman kita, mendoakan saudara kita, ya. Walaupun seringkali yang menjengkelin, doain aja supaya Tuhan memberkati, supaya Tuhan jamah hatinya dari hati yang membenci langsung menjadi hati yang mengasihi. Kita doain terus supaya orang yang gak suka sama kita sadar, supaya orang yang benci sama kita itu sadar bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ya. Itu perbuatan yang justru membuat kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Tapi kalau kita mendoakan, ya kita terus berdoa, kita bisa berbuat baik, kita bisa menolong, maka berkat Tuhan pasti Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kita. Walaupun kita masih kecil, Tuhan bisa pakai kita menjadi berkat buat banyak orang. Ya, puji Tuhan. Ayat hafalannya sesuai dengan telur Paskah yang dibagikan kemarin. Ya, jadi ingat ya, ayat hafalannya sesuai dengan telur Paskah yang kemarin. Nah, selanjutnya diserahkan kepada Ibu Gembala. Oke, kita sudah dengar firman Tuhan tentang orang Samaria yang baik hati. Padahal orang Samaria itu sama orang Yahudi itu bermusuhan katanya, ya. Tetapi meskipun musuh, tetapi tetap ditolong, tetap dibantu. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Nah, kita mendoakan, kita tetap berbuat baik. Dan terlebih daripada itu, kita harus memiliki murah hati. Hati yang murah itu bukan berarti hatinya harganya 1.000 perak, bukan. Tetapi mudah menolong orang lain, mudah berbuat baik, mudah melakukan firman Tuhan, ya. Terus, tante, aku kan belum punya gaji, aku kan gak punya duit, gimana dong caranya aku menolong orang lain? Gampang. Kalian hanya duduk di dalam rumah atau di kamar kalian berdoa, Tuhan Yesus, tolong buat papa mama berkati. Tuhan Yesus, tolong buat saudara-saudara kami, Tuhan berkati. Doain teman-teman sekolah minggunya supaya sehat-sehat. Dan doain juga orang-orang yang sedang sakit di luar sana, yang terkena virus corona. Doain juga para dokter, para suster. Doain juga bangsa Indonesia. Nah, dengan doa yang kalian naikkan kepada Tuhan, itulah cara kita berbuat baik. Nah, kalau kita punya makanan lebih, kalau kita punya uang lebih, kita juga bisa berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Siapa di sini yang nggak pelit, yang nggak mau jadi orang pelit? Nah,
Nah, David suka pelit nih, suka pelit. Mau pelit lagi nggak? Mau jadi orang yang murah hati. Oke, kita naikkan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, masa Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, Dengarkan firman-Mu, mengajarkan kami ajarkan kami, untuk kami memiliki hati yang bermurah hati, yang suka menolong, yang suka membantu, yang suka berbuat baik. Tuhan, kalau ada hati jelek, hati busuk, egois, yang suka mementingkan diri sendiri, kami tolak. kami usir dan Dalam nama Yesus. Dalam nama Dalam Yesus, nama Tuhan Yesus. berikan kami hati seperti hatimu. Kami percaya kalau kami memiliki hati seperti Tuhan, bermurah hati, kami akan melihat, merasakan berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang di luar sana yang sedang terkena sakit, apapun itu, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Indonesia, supaya dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadah Rabu Ceria malam ini. Haleluya. Amin. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton dan sudah beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.